Luke 1:35, Gabriel goes on to say, he shall be called Son of God. Well, that's what we find in the Aramaic text. He shall be called Son of God. Begitupun juga Lukas 1 ayat 35, anak itu akan disebut anak Allah. Begitupun juga di dalam ayat-ayat Aram ini dikatakan dia akan disebut anak Allah. And Gabriel tells Mary that her son Jesus will reign forever. Well, we're told in 246 that the Son of God's kingdom will be an eternal or a forever kingdom. Ya, di dalam Lukas dikatakan di dalam ayat 33 dia akan memerintah untuk selama-lamanya, sedangkan di dalam gulungan laut mati itu dikatakan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. In the Greco-Roman world, the world of the time of Jesus, di dalam dunia Yunani Romawi, dunia pada waktu Yesus, is it possible to speak of a Son of God and not imply an element of divinity? Apakah mungkin menyatakan seseorang adalah anak Allah tanpa sebenarnya mau menunjukkan adanya unsur keilahian? After Christianity spread in the Roman world, ya, ada para ahli yang skeptik yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen baru mulai memanggil Yesus sebagai anak Allah setelah kekristenan sebenarnya menyebar di kerajaan Romawi. Supposedly they did this because Caesar is called Son of God, so Christians decided to call Jesus Son of God. Jadi dianggap bahwa karena orang-orang Romawi memanggil Kaisar anak Allah, maka sekarang orang Kristen memanggil Yesus sebagai anak Allah. But this text here in Aramaic, dating to the 1st century BC, shows that the Messiah awaited would be called Son of God. Tetapi teks Aram ini yang tertanggal abad pertama sebelum Masehi menunjukkan bahwa Mesias yang diharapkan dan ditunggu itu akan disebut anak Allah. Early Christians confessed Jesus as the Son of God because that was part of the expectation, not part of the Roman imperial cult. Ya, jadi orang-orang Kristen pada awalnya menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Allah karena itu memang merupakan bagian dari pengharapan mereka dan bukan karena mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Romawi. Now some will say, and I'm looking at the second bullet, that how in the world could Jewish people think of the Messiah as divine, given the strictness of monotheism in Judaism? Ada orang yang berkata di dalam poin yang kedua ini, bagaimana mungkin sebenarnya orang Yahudi akan menganggap Mesias sebagai anak Allah ketika mereka sebenarnya berpegang kepada monoteisme yang sangat ketat. That is retrojecting a later rabbinic sensitivity into the first century. Tetapi itu sebenarnya mengambil pandangan yang ketat, monoteisme yang ketat dari orang Yahudi yang kemudian hari dan diproyeksikan kepada waktu sebelum kekristenan. I would point out that Philo the Jew in the early first century spoke of the Logos as a second God. Saya akan mengacu kepada Philo yang in the first century, di dalam abad yang pertama berbicara tentang Logos, firman sebagai Allah yang kedua. This is very similar to what the Gospel of John does. Dan ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Injil Yohanes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. And the Word became flesh and dwelt among us. Dan firman itu menjadi daging dan hidup di antara kita. So the idea that the Messiah could come in a divine sense would not be strange to Jewish ears in the first century. Karena itu sebenarnya Messiah would come in the divine sense, ya. Mesias akan datang di dalam nuansa ilahi, bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan bagi kuping orang Yahudi. And one more very important text from Qumran is 11Q Melchizedek. Dan satu lagi teks yang sangat penting dari Qumran adalah 11Q Melkisedek. I have a picture of Melchizedek. There he is. Saya mempunyai gambaran dari Melkisedek, itulah yang ada di screen. Somebody with a cell phone, got him. You don't have to translate that. Now listen to this. Coba saudara dengarkan ini. Column 2 is the best preserved portion. Kolom 2 adalah bagian yang paling baik terpelihara.
At line 9, it quotes Isaiah 61:2. Dan di dalam baris yang ke-11 mengutip Yesaya 61. I will read it to you. Listen very carefully. Saya akan membacanya bagi saudara, coba dengarkan dengan hati-hati. For this is the time decreed for the year of Melchizedek's favor, and by his might he will judge God's holy ones and so establish a righteous kingdom, as it's written about him in the songs of David. Jadi maka ini adalah waktu yang akan dinyatakan sebagai tahun Melkisedek, dan dengan kekuatannya dia akan menghakimi orang-orang kudus Allah dan akan menegakkan kerajaannya yang benar seperti dituliskan mengenai dia di dalam nyanyian-nyanyian Daud. According to Psalm 82:1, God has taken his place in the assembly of God. In the midst of the gods he holds judgment. Scripture also says about him, over it take your seat in the highest heaven. God will judge the peoples. Dan menurut Mazmur 82 ayat 1, Tuhan telah mengambil tempatnya di dalam perkumpulan Allah, perkumpulan umat Allah. Di tengah-tengah dari Allah-Allah dia akan menjalankan penghakiman. Well, doesn't Isaiah 61 read in the Hebrew the year of Yahweh's favor? Tidakkah sebenarnya Yesaya 61 ayat 2 ya di dalam Alkitab Ibrani kita sebenarnya mengatakan tahun rahmat Allah. Who is this Melchizedek who takes the very place of Yahweh the Lord? Jadi siapakah ini Melkisedek yang dapat mengambil tempat dari Yahweh Tuhan? This modified quotation is truly amazing. Dan kita bisa melihat bahwa kutipan yang dimodifikasikan ini sungguh mengherankan. This would suggest that somebody can actually be on earth taking God's very place. Dan ini sebenarnya menyarankan bahwa ada orang yang hidup di bumi yang dapat mengambil atau menggantikan tempat Allah. Isn't this what the author of the book of Hebrews says? Dan bukankah ini sebenarnya yang dikatakan oleh penulis Ibrani? The author of Hebrews compares Jesus to Melchizedek. Karena penulis Ibrani membandingkan Yesus dengan Melkisedek. What I think this text shows is that the Jewish people of the first century were open to the possibility of some sort of incarnation. Saya mau menyarankan bahwa orang-orang Yahudi pada abad pertama sebenarnya terbuka pemikirannya untuk mengerti atau melihat adanya inkarnasi. In other words, God himself could be visible and present on earth. Dengan kata lain, Allah sendiri ya dapat benar-benar hadir di bumi ini. And this is what the author of Hebrews is talking about. Dan inilah sebenarnya apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Allow me to sum up. Ya, sehingga saya akan menyimpulkan. The scrolls show us that the Messiah is begotten of God. Gulungan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Mesias itu diperanakkan Allah. He is the promised branch of David. Dia adalah taruk Daud yang dijanjikan. He will be called Son of God, Son of the Most High. Dia akan dipanggil sebagai anak Allah, anak dari yang maha tinggi. He's even regarded as divine and in some sense is identified with the Lord and will possess heavenly authority. Dia bahkan dilihat sebagai Allah atau mempunyai keilahian, di dalam satu nuansa diidentifikasikan dengan Tuhan dan akan memiliki otoritas surgawi. Willingness to exalt an earthly figure like Melchizedek, perhaps seen as an angel, suggests an openness to divine exaltation of a messianic figure. Keinginan atau kerelaan untuk meninggikan suatu figur di bumi seperti Melkisedek mungkin dilihat sebagai malaikat, menunjukkan adanya keterbukaan kepada peninggian ilahi daripada seorang figur Mesias. What we learn is that Jesus's understanding of messiahship is sometimes similar to the expectations of his people, but at other times it's different. Yang kita pelajari adalah kemesiasan Yesus. Kadang-kadang kita melihat ada persamaan antara apa yang Yesus katakan dengan yang diharapkan oleh umat, tetapi kadang-kadang ada perbedaan. Jesus is a powerful warrior who defeats the enemies of God's people, but the enemy is Satan.
Ya, not Yesus Romans. adalah pahlawan perang yang berkuasa yang bisa mengalahkan musuhnya dengan luar biasa, tetapi musuhnya bukan Romawi melainkan setan. He can defeat Satan because he's more powerful than Satan. Dia dapat mengalahkan setan karena dia lebih berkuasa dari setan. He's more powerful than Satan because he is divine, he is the Son of God. Dia bisa lebih berkuasa dari setan karena dia adalah Allah, dia adalah anak Allah. Thank you very much. Terima kasih. Saudara, kita akan sampai kepada sesi tanya jawab. Kali ini cukup panjang, saya lihat mungkin sekitar setengah jam. Nah, mungkin kita bisa kombinasikan antara pertanyaan langsung dengan yang tertulis. Kalau belum ada yang tertulis, yang langsung dulu. Ya, silakan. Microphone's not on. Tes. Okay. My name is Reza Sigalaki from Gereja Kasih Karunia Indonesia. Professor Evans, in Cave 1 we found a document. There's a document stating a certain spiritual discipline that people must observe Torah day and night. 10 people must observe Torah day and night, which resembles the reading of Joshua, the first chapter, or Psalm, first chapter. Now, based on this, we can say that Qumran community must be a Torah-centric community. Yes. But it's puzzling to know that there are many non-biblical books also found in Qumran. Now, I was wondering, is it possible that Qumran community was evolving on a due course of time from, let's say, uniform theology became many, or in the beginning it was many, and after some time it became one? Thank you. Dikatakan bahwa orang-orang Qumran mereka harus sangat mengikuti Taurat sehingga boleh dikatakan memang mereka berpusat kepada Torah ya. Tapi juga kemudian yang ditanyakan apakah mungkin sebenarnya tadi berbagai bentuk kemudian menjadi seragam atau dari yang seragam kemudian memecah menjadi beraneka ragam. That's a very good question, and the answer is complicated and would take a long time, but I'll try to be very brief. Itu adalah pertanyaan yang baik, sebenarnya jawabannya sangat rumit dan akan memakan waktu panjang, karena itu saya akan memberikan secara singkat. You are correct in saying there is diversity or many, and in the passage of time it narrows. Ya, saudara betul bahwa mengatakan bahwa pada permulaannya beraneka ragam dan sejalan dengan waktu kemudian menjadi menyempit. But sometimes we exaggerate the diversity. Tetapi kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan keanekaragaman. In the case of the Dead Sea Scrolls, we should not assume that all of the scrolls were authoritative. Dan di dalam gulungan Laut Mati kita tidak boleh mengasumsikan bahwa semua gulungan itu mempunyai otoritas. So although it is true we don't know precisely the canon of Scripture in Qumran, Ya, karena itu walaupun betul kita tidak tahu secara tepat kanon daripada Qumran tersebut, but we should not assume that all of the various scrolls would have been viewed as Scripture by the men of Qumran. tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa semua yang ada yang ditemukan di Qumran akan dilihat sebagai Alkitab bagi orang Qumran. If we look at what Scriptures are actually quoted and discussed, it's basically the Scriptures that make up the Old Testament. Dan kalau kita melihat ayat-ayat Alkitab yang dibicarakan dan didiskusikan, pada dasarnya itu adalah ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Thank you very much for that question. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Kemudian nanti Ibu ya. Terima kasih. Kitab yang ada di tangan kita ini kan hasil keputusan Konsili Nisea tahun 325. Konsili Nisea yang memutuskan ini Alkitab. Ini firman Tuhan. Maaf, ini bisa sedikit agak. Iya, saya mau kasih tahu. Iya. Ya, langsung aja ya. Saya mau kasih tahu bahwa sejak Konsili Nisea, tadi kalau tidak salah saya dengar ada 900-an. Dalam gulungan itu ada ditemukan sekitar 900-an ya. Jadi sebelum diputuskan ini jadi Alkitab, ada banyak sekali tulisan-tulisan di Perjanjian Lama yang berhubungan dengan apa yang kita sudah pelajari tadi. Itulah sebabnya dia satu dengan mendukung, menunjang.
Cuman ketika Konsili Nisea meneliti itu semua, akhirnya diterima hanya 66 kitab. Yang lain dinyatakan gugur. Maaf Pak, ini juga teori yang sebenarnya isapan jempol. Jadi karena itu saya kira lebih bagus pertanyaannya to the Pak, point. saya tidak minta jelasan dari Bapak ya. Enggak, bukan. Saya minta penjelasan dari beliau karena Bapak bukan pakarnya. Sebenarnya ini tadi Bapak bisa diam enggak? enggak, maaf Pak ya. Jadi saya kira Bapak to the Ah, point Bapak saja. jangan begitu, Pak. Saya minta Enggak. penjelasan dari dia, Pak. Tolong Bapak to the point, baik-baik Pak, sampaikan. iklannya bilang ke sini untuk diskusi, Pak. Iya, saya Diskusi mengerti. akademis. Dan Ya. kami menantikan itu dari tadi. Ini tanya semua, mati enggak ini? Iya. Apa yang disampaikan? Coba, Pak, Saya minta penjelasan Pak dari Ya. beliau, Pak. Ya. Saya tidak bingung Pak dengan itu semua karena memang setelah Konsili Nisea itu dinyatakan gugur, Pak. Tidak boleh ada lagi. Yang diakui hanya ini, Pak. Makasih, Pak. Ya. The question of the formation of the canon of Scripture is complicated and much debated among scholars. Ya, pertanyaan mengenai pembentukan dari kanon Alkitab kita merupakan sesuatu yang banyak diperdebatkan oleh para ahli. We must distinguish between usage of Scripture Kita harus membedakan antara pemakaian Alkitab and official conciliar recognition. tetapi juga yang diakui secara resmi oleh konsili. So most synagogues read and studied the 39 books of the Old Testament. Most churches read and studied the 27 books of the New Testament long before an official council took place. Jadi kita harus melihat bahwa kebanyakan sinagog membaca keseluruhan 39 kitab perjanjian lama dan gereja-gereja juga membaca 27 kitab perjanjian baru jauh sebelum keputusan resmi dari konsili diberikan. So there's truth on both sides of the question. Jadi Usage and then later final council decision. jadi ada kebenaran di dalam kedua hal tersebut, pemakaian Alkitab tetapi juga penetapan secara resmi dari konsili. Thank you for your question. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu, langsung. Menambahkan. Jadi if you are bahasa Indonesia aja terjemahnya. Masalah konsili itu kan selesai abad keempat. Dan sebenarnya saya sudah bisikkan tadi sama Pak pembicara kita supaya ini dibuat jelas dulu. Cuman karena banyak yang beliau mau sampaikan rupanya jadi kurang jelas. Jadi saya kasih tahu semua yang Alkitab kita ini itu sudah selesai perjanjian baru abad keempat. Kalau kita bicara Masoretic text, Hebrew Bible atau Septuaginta atau Samaritan text itu juga sudah ada sebelumnya. Dan kopi yang paling tua yang kita punya adalah abad ke-9 dan abad ke-10. Selesai semua Alkitab kita. Dan kita sudah punya seperti yang Bapak tunjuk tadi. Nah, kita bicara sekarang naskah Qumran yang baru ditemukan tahun 1947. Itu masalahnya. Jadi memang naskah Qumran ini adalah tulisan abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, seperti Bapak tadi sudah singgung. 200-300 sebelum Masehi. Memang itu karya 200-300 sebelum Alkitab kita ini. Tulisannya setelah diteliti 200-300 sebelum perjanjian baru kita. Perjanjian lama sudah kita punya kopinya yang tua abad ke-9, abad ke-10. Nah, 1947 ini yang kita punya DSS ini, apa hubungannya dengan semua ini? Itu yang dijelaskan tadi sama Bapak ini, yaitu meneguhkan PB kita diteguhkan, PL kita diteguhkan. Itu saja. Ya, terima kasih. Oke. Thank you very much. You know what I like about biblical scholarship? You get two scholars together and there are three opinions. Yang sebenarnya menarik mengenai para ahli, kalau kita melihat dua ahli bersama ada 3 pendapat. Ya, silakan Thank Bu. you. I'm Nora from Perkantas. This asking for another opinion from you, sir. In
interesting for me when it says that this text as the first commentary. And if this is set as the first commentary, then how relevant is this as a reference for us now if you want to use it? What's your opinion? Thank you. Ya, tadi menarik dikatakan bahwa teks-teks ini merupakan komentar yang pertama, jadi berapa besar relevansinya dengan kita? Thank you for that question. Yes, I refer to 4Q161 as the first commentary on Isaiah. There are 5 commentaries on Isaiah. Ya, dan memang saya mengatakan 4Q161 merupakan komentari yang pertama pada Yesaya, ada 5 komentari untuk Yesaya. They're very important for us because they help us understand how Isaiah was interpreted in the time of Jesus. Dan ini sangat penting bagi kita karena kemudian kita bisa mengerti bagaimana Yesaya ditafsirkan pada zaman Tuhan Yesus. This helps us then better understand New Testament writers who also quote Isaiah. Dan ini jelas membuat kita lebih mengerti penulis-penulis perjanjian baru yang juga mengutip Yesaya. In the New Testament, Isaiah 11 is sometimes used in reference to Jesus. Dan di dalam perjanjian baru Yesaya 11 kadang-kadang dipakai sebagai mengacu kepada Yesus. In the Dead Sea Scrolls, we find consistently Isaiah 11 is understood as referring to the Messiah. Dan di dalam gulungan Laut Mati kita melihat bahwa Yesaya 11 secara konsisten dibilang mengenai Mesias. This suggests that when New Testament writers use Isaiah 11 in reference to Jesus, they understand the passage in messianic terms. Itu berarti ketika penulis PB mengacu Yesaya 11 kepada Yesus, mereka mengerti bahwa Yesaya 11 memang menceritakan tentang Mesias. Thank you. Terima Ya, kasih. saya akan teruskan dengan pertanyaan tertulis yang sudah mulai terkumpul. Di sini ada satu pertanyaan. Pengharapan akan Mesias dalam Yudaisme bernuansa ilahi rupanya tidak sulit bagi orang Yahudi. Nah, tapi faktanya adalah sekarang justru orang menolak keilahian Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Bagaimana ini bisa dijelaskan? It says that in the Jesus time there is a hint of the possibility of the divinity of Messiah, and they sort of open to it. But how come nowadays the Jews actually do not receive? Interesting question. Yes. Isaiah 53 in Hebrew speaks of a suffering Messiah. Yesaya 53 di dalam Ibrani berbicara tentang Mesias yang menderita. And Christians, of course, applied Isaiah 53 to Jesus who suffered. Dan tentu saja orang Kristen kemudian mengaplikasikan Yesaya 53 kepada Yesus yang menderita. So what happened to Isaiah 53 in the synagogue? Jadi apa yang terjadi ketika sinagoga membacakan Yesaya 53? Well, in the Aramaic paraphrase produced in the synagogue, the Messiah no longer suffers, he conquers. Kita melihat bahwa di dalam parafrase bahasa Aram yang menuliskan tentang Yesaya 53, Mesias di sana tidak digambarkan sebagai menderita tetapi sebagai seorang penakluk. I believe that there were some changes in understanding of Scripture in reaction to Christianity. Saya percaya bahwa ada perubahan di dalam pengertian tentang Mesias karena sebagai reaksi terhadap kekristenan. Thank you for that question. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang langsung. Oke, yang sudah berdiri silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Saya ingin menanyakan bagaimana hubungan pendekatan keparalelan yang dipakai tadi atau paralel digunakan untuk pemahaman tentang Mesias dalam gulungan Laut Mati dengan Yesaya dan menghubungkannya dengan Yesus dengan tidak mengabaikan pendekatan konteks dari teks tersebut. Misalnya dari teks 1 mendapat pemaknaan baru dari Yesaya yang juga tidak menyebut tentang kekristenan di sana, lalu diparalelkan dengan tidak mengabaikan konteks dari teks Yesaya maupun gulungan Laut Mati tersebut. Ya, He's asking that how we use the parallels between the scriptures and the Qumran text without actually ignoring context of the Isaiah itself. Well, thank you for that question.
we, of course, should never ignore the context. Tentu saja kita tidak pernah boleh mengabaikan konteks. And in a lecture like this, I just have to hit the high points. Tapi di dalam seminar-seminar seperti ini saya hanya bisa memberikan apa yang paling penting. I could spend hours on just one or two of these texts with you. Saya bisa menghabiskan jam-jam waktu untuk berbicara hanya satu atau dua teks dengan saudara. Would you like to do that? Apakah saudara mau kita melakukannya? Because sometimes the context is taken into account when Scripture is quoted by, say, a New Testament writer. Kadang-kadang konteks dilihat ketika misalnya perjanjian dikutip, misalnya penulis perjanjian baru. Sometimes the context is not. It's just the phrase itself that is important to the writer of Dead Sea Scroll or the writer of the New Testament book. Tetapi kadang-kadang konteks itu tidak dilihat. Hanya yang diperhatikan adalah teks itu sendiri, baik oleh penulis gulungan kitab itu ataupun oleh penulis PB. But usually the context is taken into account by the ancient writer. Tetapi biasanya konteks itu sebenarnya diperhatikan oleh penulis-penulis kuno. And we, the modern interpreter, should always take into account the context. Dan kita sebagai penafsir modern harus selalu melihat konteksnya. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Ya, pertanyaan yang tertulis ini menyangkut hubungan naskah mati dan jamaat Yesus. Seberapa besar SSS Fasidesis mewakili pandangan masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus? Pada masa itu ada orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan seterusnya. How actually the view of the Dead Sea Scroll can represent the views of the people in Jesus' days, because we know they are Pharisees, they are scribes, dan Saduki, and etc. Very good question. Yes, we think the Pharisees are mentioned in the scrolls. Kami pikir bahwa kata orang-orang kelompok Farisi disebutkan di dalam gulungan tersebut. They are referred to as seekers of smooth things. Dan mereka dilihat sebagai pencari hal-hal yang mulus. And that is not a compliment. Dan itu bukan suatu pujian. As far we don't have references to the Sadducees, but some think the Essenes were a part of the Sadducees. Kita tidak melihat referensi dari Saduki, tetapi kadang-kadang orang Essene ini merupakan bagian dari Saduki.